Pemerintah Arab Saudi masih mengkaji untuk membuka kesempatan ibadah umroh bagi jamaah yang berusia di atas 50 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Pemirsa, sebelumnya untuk menjajaki pelaksanaan umrah di masa pandemi COVID-19, tim Advance Mitigasi Sistem Umrah perwakilan dari sejumlah asosiasi biro perjalanan umroh diberangkatkan ke Tanah Suci. Setibanya di Jeddah, tim Advance Mitigasi Sistem Umrah menemui kendala akibat perbedaan kebijakan antara pihak maskapai dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Ini menyebabkan seluruh anggota tim harus menjalani karantina selama 5 hari. Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memutuskan jamaah yang mendapatkan 2 kali dosis vaksin Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson bisa langsung menjalankan umroh tanpa karantina. Sedangkan bagi jemaah yang mendapat vaksin Sinovac wajib karantina selama 3 hari. Tim Advance juga akan mencoba sistem sinkronisasi dari aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi Tawakalna yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemirsa, terkait perjalanan umroh jamaah Indonesia di tengah naiknya varian Omikron sudah bergabung bersama kami Bapak Bukhari Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Buya Roshan, Mutawi Indonesia di Mekah. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan Mbak April. Baik, saya ke Pak Bukhari terlebih dahulu. Pak Bukhari, ini tanggal 6 Januari diperkirakan pertama kita akan melaksanakan perjalanan umroh untuk jamaah Indonesia. Tanggapan Anda terkait proses persiapan jamaah umroh Indonesia? Pertama Mbak April, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pemberangkatan jamaah umroh ini sudah menjadi mimpi para calon jamaah umroh sejak 2 tahun yang lalu. Namun demikian, semestinya pemberangkatan itu dilakukan pada tanggal 23 Desember 2021. Tetapi karena ada kasus Omikron sehingga Kementerian Agama atas petunjuk Presiden, setahu saya, dia menunda keberangkatan itu. Dan kami sebenarnya juga agak menyayangkan tentang penundaan karena kita masih belum tahu karakter sebenarnya apa sebenarnya Omikron itu. Apalagi sebenarnya pemerintah Arab Saudi sudah relatif melonggarkan tentang kehadiran jamaah kita secara langsung, tidak harus melalui negara yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan selamat kepada para jamaah yang merupakan perwakilan dari berbagai macam asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umroh. Kami doakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi duta terbaik. Karena keberangkatan Bapak Ibu calon jamaah umroh ini sebenarnya representatif dari pola penanganan pemerintah Republik Indonesia terhadap masalah pandemi yang sebenarnya Arab Saudi masih mengharap atau masih ingin melihat tentang keseriusan kita. Nah, oleh karena itu bahwa kehadiran dari utusan pertama atau misi pertama ini adalah untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi bahwa upaya atau penanganan kita masalah pemberangkatan umroh di masa-masa pandemi ini benar-benar dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini menjadi duta daripada umroh yang pertama, tentunya ini harus benar-benar dilaksanakan secara ketat dan mengikuti prokes yang ketat. Yang ketiga, kami mengharap kepada Kementerian Agama juga harus betul-betul ketat untuk agar bi'tsah pertama ini tidak mengalami kegagalan. Artinya seluruh jamaah yang berangkat sekarang ini ke Arab Saudi untuk umroh, insya Allah harapan kami pulang tidak ada satupun yang terpapar terhadap COVID-19. Itu yang terpenting yang kemudian menjadi harapan kami. Yang keempat, jika ini kemudian sukses, saya kira ini akan menjadi penyemangat baru bagi masyarakat calon jamaah umroh yang sudah berderet menunggu ratusan ribu ini sebenarnya. Bahkan lebih dari 18.000 mereka yang sudah punya visa dan kemudian tinggal settle untuk berangkat. Tetapi tertunda hanya karena persoalan masalah protokol kesehatan. Jadi sekali lagi kami bersyukur kepada Allah, mendoakan mudah-mudahan
bisa berangkat dengan selamat dan tidak ada satupun yang terpapar. Namun tetap saja harus sangat hati-hati dan harus sangat selektif agar kementerian juga melakukan secara hati-hati untuk mengawal agar betul-betul pisah atau misi pertama ini betul-betul sukses 100%, tidak ada satupun yang terkendala, baik terkait dengan masalah prokes kesehatan maupun terkait dengan fakta bahwa nanti di sana tidak terpapar. Saya kira itu, Mbak. Ya, selain bersyukur, kita juga harus mempersiapkan sematang mungkin pelaksanaan dari perjalanan umroh ini ya, Pak. Benar untuk sekali. Bisa nanti ke depannya ketika berhasil dan tidak ada masalah, bisa dibuka lagi jalan kloter-kloter selanjutnya. Betul sekali. Jadi kalau sekarang ini pelaksanaannya melalui satu pintu, tentunya ini merupakan satu uji coba. Kami berharap tentu dari Kementerian Agama, satu pintu ini tidak berarti seterusnya. Ya. Ketika nanti satu pintu ini berhasil, maka harus dibuka embarkasi pintu-pintu yang lain, supaya memberikan ruang yang lebih leluasa kepada jamaah. Yang sudah banyak yang mengantri ya, Pak. Ya, yang antri sudah panjang sekali ini. Betul sekali. Saya ke Buya Rosan. Buya Rosan, boleh diceritakan seperti apa suasana di Mekah atau ya suasana jalannya pelaksanaan ibadah umroh di sana saat ini? Baik, Mbak. Terima kasih. Sekarang keadaan di Saudi Arabia seperti biasa, cuman untuk protokol kesehatan lebih diterapkan kembali, seperti jarak sholat sudah mulai jauh lagi seperti yang awal. Kemudian wajib pakai masker, itu pun sudah diberlakukan kembali, karena mengingat case COVID-19 di Arab Saudi pun setiap harinya makin menaik ya. Kemarin kurang lebih 2.500 per hari. Kalau hari ini saya belum lihat berita lagi, tapi hari kemarin saya lihat seperti itu. Jadi protokol kesehatan sangat diterapkan kembali. Kemudian untuk jemaah-jemaah pun untuk Asia khususnya per tanggal 8 Januari umrohan dari negara Malaysia pun sudah ditutup kembali, mengingat yang balik daripada Saudi katanya membawa virus baru yaitu Omicron. Jadi untuk sementara waktu Malaysia memberhentikan atau menutup umroh buat negaranya. Jadi harapan kami di sini ya untuk jemaah Indonesia, semoga jemaah Indonesia bisa kembali ke tanah suci dan memenuhi kota Makkah Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, insyaAllah. Baik, saya kembali ke Pak Bukhori. Pak Bukhori, kalau fakta di lapangan menyebutkan tadi bahwa per hari ini saja di Arab Saudi ada 2.500-an begitu yang terpapar COVID-19. Dan bahkan Malaysia tadi contohnya menutup sementara perjalanan yang dari Arab Saudi apapun itu bentuknya, beribadah ataupun ada kegiatan lain karena dikhawatirkan membawa penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron. Apakah ini kita juga harus berhati-hati, Pak Bukhori? Ya, terlepas dari case yang terjadi bagi Malaysia maupun negara yang lainnya, memang sudah seharusnya kita berhati-hati. Tetapi kan fakta dari penyebaran Omicron itu, bagi mereka yang sudah melakukan vaksin secara sempurna, itu kan keterpaparannya menjadi sangat kecil. Jadi saya kira memang ini perlu dikhawatirkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum famfiru subatin aw infiru jami'an. Jadi hai orang beriman, ketika kamu melakukan satu misi, maka kamu harus hati-hati. Tapi tidak berarti kehati-hatian itu menghentikan semua apa yang kamu laksanakan. Jadi saya kira putusan hari ini memberangkatkan jamaah yang pertama, insya Allah ini merupakan pilihan yang terbaik. Baik, saya kembali ke Buya Rosan. Buya Rosan, karena meningkatnya penyebaran COVID-19 di Arab Saudi, apakah ada peraturan khusus dari pemerintah Arab Saudi untuk mengkualifikasi lagi bagaimana pergerakan ibadah di sana? Untuk peraturan terbaru saat ini, untuk menunaikan ibadah umroh sekarang sudah dibatas, tidak seperti kemarin. Maksudnya tidak seperti bulan Desember kemarin. Kalau umroh itu bisa setiap hari kita apply tasreh ataupun pas masuknya, izin masuknya ke dalam masjid. Akan tetapi setelah bulan Januari ini tahun 2022 untuk melaksanakan ibadah umroh terbatas. Jadi dalam satu bulan tuh kita hanya bisa mendapatkan 3 kali jatah umroh, yaitu per 10 hari. Nah,
mungkin dengan adanya dibatasi melaksanakan ibadah umroh per 10 hari dalam 1 bulannya, itu bisa mengatasi ataupun mengurangi penyebaran Bu ya. Mengurangi penyebaran Omikron tadi. Dan kemudian untuk orang-orang yang mukim seperti saya di sini, itu diwajibkan untuk mengambil vaksin yang ketiga. Kalau kemarin kan diwajibkan 2 vaksin, sekarang kami diwajibkan untuk mengambil vaksin yang ketiga. Booster kalau ya Bu tidak ya. mengambil vaksin, tidak mengambil vaksin yang ketiga, maka tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan memasuki masjid ataupun mal ataupun tempat-tempat yang dipenuhi banyak orang. Itu. Baik, terima kasih Buya. Kita doakan bersama agar para jemaah umroh Indonesia yang berangkat tanggal 6 Januari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa terpapar virus corona, mengingat di Arab Saudi sendiri penyebaran COVID-19-nya juga cukup masif. Bapak-bapak, terima kasih banyak Pak Bukhari Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Buya Rosyan, Mutawif Indonesia di Mekah, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-bapak. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.